Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa jannatan salihin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi. Summa kullu sunnah khususan la ba'na ummatina wa jaddina wa jaddina wa sallallahu masyaykhina. Khususan ila mahadina al-asqiya talamidhi ma sadin wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab keempat. Babu ta'awud, itu ya. Babu ta'awudi, bab baca ta'awud. Ba'da doa iftitah, setelah doa iftitah. Kemarin udah disampaikan setelah takbiratul ihram kita disunahkan baca doa iftitah. Doa iftitah itu macam-macam. Berbagai hadis, berbagai redaksi yang dikumpulkan dalam kemarin. Waktunya baca iftitah itu sebelum baca ta'awud. Nah, sekarang kita baca ta'awud. Setelah iftitah baca ta'awud. I'lam ana ta'awuda, saat temennya maca ta'awud baca doa iftitah. Setelah maca doa iftitah itu sunnatun. Hukumnya sunnah. Ta'awud ngerti ya? Baca a'udzubillahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ta'awud. Itu hukumnya sunnah bittifaqi menurut kesepakatan ulama. Bahwa iku muqaddamun didahulukan bil qiraati mari maca Quran. Maca ta'awud itu sebelum maca Fatihah. Bukan setelah membaca Fatihah. Qala ngendika sapa Allah taala fa idza qara'ta nalikane sudah membaca nalika maca sapa sira Al-Qur'ana ing Qur'an fasta'id moko minta perlindungan sapa sira billahi minasyaitonirrajim. Maknahu ta maknane iku maknahu ta maknane ayat ini tadi inda jamaahir ulama'i menurut jumhur ulama iku idza aradtal Qur'ana nalikane mengendaki sapa sira al-qiraata ing maca Quran fasta'id mongko maca ta'awud sapa sira. Ayat Qur'ane fa idza qara'tal Qur'an. Masih ingat ngaji PKPB ya? Ini fi'il apa ini qara'ta? Fi'il madi. Qara'a qara'ta. Fi'il madi itu berarti maknanya sudah lewat. Karena itu ayat ini menggunakan faida qara'tal Qur'an. Ketika kamu telah selesai membaca. Karena itu kalau kita belajar mazhab perbandingan mazhab Imam Daud Adz-Dzahiri, salah seorang tokoh mazhab muridnya Imam Syafi'i, itu mengatakan karena ayat ini menggunakan fi'il madi sudah lewat, maka maca ta'awudnya itu bukan sebelum maca Quran, tapi setelah maca Quran. Jadi ketika kita mari maca Quran, bismillahirrahmanirrahim, maca Quran selesai, shadaqallahul adzim, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ayatnya mengatakan faidza qara'ta, ketika kamu telah selesai membaca. Itu Daud Adz-Dzahiri. Tapi menurut jumhur ulama benar ayatnya menggunakan fi'il madi, tapi maksudnya itu adalah ketika faida arotta. Itu ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau nanti Anda lihat enek wong maca Quran tahu kene ngguri, ya gak apa-apa. Oh, berarti iku melu mazhab Daud Adz-Dzahiri. Itu juga nggak salah. Ojo kok main celak iku paling. Kok gak biasa. Kita kadang sering toh gak biasa karo umum kemudian kita nyalahkan, padahal kita yang salah karena kita nggak tahu. Faida qara'ta bi ilmandi wa'lam. Oke. Iku waktunya menurut jumhur ulama waktu baca ta'awud adalah sebelum baca Fatihah. Nah, sekarang lafaz ta'awud. Ana lafdho saat temene lafaz al-muhtar yang dipilih fi ta'awudi yang dalam ta'awud. Ta'awud itu kalimatnya ini
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang umum kita itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi bisa juga ta'awudz itu kayak ini yang kedua redaksi ini di mana ya? A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Di mana? Wirdul Latif ya? Di Wirdul Latif pakai yang kedua. Tapi sama. Ta'awudz berarti redaksinya ada dua. Bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa lagi a'udzubillahi ditambahi as-samiil alim minasyaitonirrajim. Dua versi. Wala ba'sa bihi, lan tidak ada apa-apa, boleh-boleh aja pakai yang kedua. Walakinna, tetapi al-masyhur, menurut hadis yang masyhur, al-mukhtar, yang dipilih, huwa iku al-awwal. Ada dua redaksi, tetapi yang masyhur, itu yang pertama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu kita sering pakai itu. Karena itulah hadis yang masyhur. Walaupun boleh juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, itu boleh juga. Warwaina fi sunani Abi Dawud wa Turmudi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa iriha. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku kala ndonga sapa Nabi qabla qiraati, sebelum qiraah, fi salati. Nah, Kanjeng Nabi sendiri, menurut riwayat ini Abu Dawud, Turmudi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi, ada banyak riwayat itu sebelum maca Quran, jadi sebelum Fatihah, setelah takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian ta'awud. Nah, Kanjeng Nabi membaca ta'awudnya dengan yang biasa, yang masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi riwayatin a'udzubillahi, ini masalahnya riwayatnya dua. Yang menurut Baihaqi dan seterusnya tadi itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi menggunakan a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Berarti ada dua versi ta'awudz. Nabi sama-sama menggunakan dan sama-sama Abu Dawud yang meriwayatkan. Yang pertama Abu Dawud tercatat di dalam hadis nomor 7.764. Kemudian yang versi kedua, yang a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, tercatat di dalam hadis nomor 775. Berarti selisih berapa hadis tuh? Yang sebelumnya 764, yang kedua 775. Waja'a tafsiruhu fil hadisi, tadi ada hadis fi min nafihi wa nafsihi wa hamzihi. Itu maksudnya apa? Anal hamzahu iku al mu'tatu wa ya al junun wa nafqahu al kibru wa nafhuhu asy'aru. Maksudnya itu dibaca dengan sepenuh hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dengan sepenuh hati, dengan satu tarikan nafas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, itu hukumnya ta'awudz, waktu membaca ta'awudz, dan redaksi ta'awudz. Ada tiga yang kita pelajari. Pertama, nah sekarang bagaimana hukum baca ta'awudz di dalam sholat? Faslun fi ahkami ta'awudz fi sholat. I'lam anna ta'awudha, saat temani ta'awudz itu mustahabun, disunahkan. Laisa biwajibin, tidak wajib. Maca ta'awudz itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Lau tarokahu, mongko lamun ninggal sapa seseorang hu ing ta'awudz, lam yaksam, mongko tidak berdosa. Karena dia tidak wajib, maka andaikan kita sholat kemudian nggak pakai ta'awudz, maka tidak berdosa. Walam tabtul, juga tidak batal apa sholatuhu, sholatnya juga tidak batal. Sawaun tarokahu, padha uga ninggal sapa manhu ing ta'awudz amdan au sahwan, secara sengaja au sahwan utawa lupa. Nah, kalau kita sering sengaja atau lupa ya? Kayaknya sering lupa nih, karena nggak biasa dengan ta'awudz. Kita kalau ninggal ta'awudz baik sengaja atau lupa, hukum sholatnya tetap sah.
Walayah judu lan tidak perlu ganti sujud sahwi li sahwi krono lali. Kalau misalnya nggak ta'awud, kita nggak perlu sujud sahwi. Nah, sehingga dia termasuk sunat hayat, bukan sunat abad. Wa mustahabun. Maca ta'awud itu mustahabun, disunahkan fi jami'is sholati, di dalam seluruh sholat. Faraidi, baik sholat fardu, wa nawafili lan sholat sunnah, kulliha, seluruhnya. Seluruh sholat sunnah itu disunahkan maca ta'awud. Wa yustahabu lan disunahkan fi sholatil janazati. Sholat jenazah, ketika sholat jenazah itu ketika maca Fatihah itu juga disunahkan doa maca ta'awud alal as-sahih, menurut hadis yang sahih. Wa yustahabu lan disunahkan lil qari'i, untuk orang yang maca Quran, kharijas sholati, di luar sholat. Jadi kalau kita maca Quran biasa, tidak sholat loh ya, maca Quran, maka kita juga disunahkan maca ta'awud sebelum maca Quran. Jadi bukan hanya bismillah mulainya, tapi dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bil ijma'i, menurut ijma' ulama. Oke, itu hukumnya ta'awud. Berarti di dalam sunnah, di dalam sholat sunnah, di luar sholat juga sunnah. Membiasakan kita yang maca ta'awud biasanya cuma qori tok, like qiraat. Nah, kita langsung bismillah. Padahal ditambah lagi ada sunnah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan. Fi tatimmati ahkami ta'awud, bab tentang sempurnane hukum ta'awud. I'lam anna ta'awuda, saat temene maca ta'awud iku mustahabun, disunahkan fi raqatil ula, ing dalem rakaat pertama. Bil ittifaqi, menurut kesepakatan ulama. Fa'ilam ta'awada, mongko lamun tidak maca ta'awud fil ula ing dalam rakaat pertama, yu ata mongko nekani sepaman bi kelawan ta'awud fisania. Jadi ta'awud itu yang disunahkan menurut kesepakatan ulama adalah ketika sholat maca Fatihah rakaat pertama. Bagaimana kalau rakaat pertama kita lupa? Ya maca ta'awud rakaat kedua. Fa'ilam yaf'al, rakaat kedua juga gak ta'awud, ya fafi ba'daha, setelahnya, berarti rakaat ketiga. Ketika lupa, ya setelahnya maneh, rakaat keempat. Empat lupa, ya sudah selesai, kan nggak perlu diganti. Wih, aku mau sholat gung ta'awud, diganti di luar sholat, kan enggak. Walau ta'awada, nah itu kalau sunai rokat pertama, rokat pertama tidak, diganti rokat kedua. Rokat kedua enggak, rokat ketiga enggak, diganti rokat keempat. Nah sekarang begini, bagaimana kalau orang rokat pertama sudah baca ta'awud, apakah rokat kedua juga masih baca ta'awud? Falau ta'awada, mongko lamun maca ta'awud sapa wong fil ula ing dalam rokat pertama, hal yustahabu, ono to juga disunahkan fisania. Kalau kita rokat pertama wis ta'awud, rokat kedua masih ta'awud lagi enggak? Fihi, yang dalam kasus ini wajhani, ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat, kalau kita rokat pertama sudah maca ta'awud, rokat berikutnya ada dua pendapat. Ya sabina asahuma, yang lebih sahih ya anau yustahabu, tetap sunnah, berarti tetap boleh dan disarankan. Lakin nahu, tetapi ini fil ula maca ta'awud pertama iku akadu, luweh kuat. Berarti yang paling kuat itu rakaat pertama. Oke, itu satu. Yang selanjutnya fa'in ta'awada, wong kalamun maca ta'awud sapa wong fi sholati ing dalam salat alladzi yusaru, yang dipelankan, fiha ing dalam salat bil qiraati, kelawan maca Quran, asara, mongko maca ta'awud pelan, maca pelan sapa man bitawudi kelawan ta'awud. Disunahkan
kalau sholatnya itu mau coba Fatihah pelan, maka ta'awudnya juga pelan. Jangan keras-keras. Loh Ustaz, ini kan yang keras, yang dipelankan kan maca Quran, maca ikine Fatihah. Gimana kalau ta'awudnya keras? Ternyata enggak. Lah Fatihah pelan, ta'awudnya juga pelan. Sholat duhur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus maca Fatihah pelan. Enggak. Lah maca Fatihah pelan, ta'awudnya juga pelan. Lah Fatihah keras. Nah sekarang ini yang pasti begini, kalau kalau Fatihah pelan, maka ta'awudnya pelan. Bagaimana kalau dibalik? Fa'in ta'awada, mongko lamun maca ta'awud sapa man filati ing dalem salat yujharu, yang dibaca keras biha ing dalem salat bil qiraati kelawan qiraah. Bagaimana kalau misalnya salat kita salat subuh itu kan Fatihah keras. Bagaimana kalau Fatihah keras, apakah ta'awudnya juga harus keras? Kalau Anda jadi imam kemudian sholat subuh, Fatihahnya keras, kira-kira ta'awudnya keras nggak? Nah itu fahal yajharu, atau juga harus baca keras? Menurut Anda, boten, tidak. Tapi kalau di sini jawabannya fihi khilafun, ada perbedaan pendapat. Yang pertama, min ashabina, dari sahabatnya siapa? Imam Nawawi, man ono wong kala kang ngucap sapa man yusiru. Pendapat pertama dari kelompok ini, kelompoknya Syekh Maliki, Syekh Maliki. Siapa? Syekh Nawawi, Mbah Nawawi, itu kebanyakan dari angkatan Mbah Nawawi itu mengatakan dibaca pelan. Jadi walaupun Fatihah keras, ta'awudnya dibaca pelan saja, nggak usah kenceng-kenceng. Tapi waqala jumhur, ngendika sapa jumhur li Syafi'i, jumhurnya Imam Syafi'i fil mas'alati qaulani. Ternyata dari mazhab Syafi'i ada dua. Ahaduma yastawi sama apa al-jahru kenceng wal israru lan pelan. Wa wa iku nasuhu kangen nasu ing ini sapa Imam Syafi'i fil ummi kitab al-um. Ternyata Imam Syafi'i itu juga ini pendapatnya, kalau Fatihah keras, ta'awudnya juga keras. Kalau kita ngikuti Imam Syafi'i mestinya gitu. Imam Syafi'i malah di kitab Al-Umnya begitu. Di kitab Al-Um juz 2 halaman 243. Itulah subuhan berarti ya kudu kenceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita nggak biasa ya. Masalahnya. Tapi padahal Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um beliau itu justru mengatakan yastawil jahru wal israr. Jadi artinya la Fatihah kenceng yo ta'awudnya kenceng, la Fatihah pelan ta'awudnya pelan. Wasani yang kedua yusannu al jahru. Ini malah ini ta'awudnya itu kenceng kabeh. Malah gak biasa mana kita. Duhur-duhur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita nggak biasa lagi. Wa huwa iku nasu fil imla, yang dalam kitab al-imla. Imam Syafi'i sendiri dua pendapat. Wa minhum man qalahu, karena Imam Syafi'i itu ada dua pendapat, maka sebagian muridnya kaulani. Ahaduma yajharu kenceng, wasani yusiru. Berarti kita bisa tetap kenceng sesuai dengan kalau Fatihah kenceng, ta'awudnya kenceng. Kalau Fatihah pelan, kita pelan. Itu pendapat satu. Pendapat kedua, Fatihah kenceng atau tidak, baca ta'awudnya pelan. Atau ya begitu kan? Ahaduma yajharu wasani siru. Wasahih utai pendapat yang sahih min haitsu
jumlah dari para mazhab Imam Syafi'i iku al-jahru, kenceng. Wasahahu berarti kalau Fatihah kenceng, berarti yang pendapat yang sahih adalah ta'awudnya juga kenceng. Tadi pertanyaannya kan begini, fa'in ta'awada itu bagaimana kalau seseorang itu maca Qur'ane kenceng, apakah ta'awudnya juga kenceng? Rupanya pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i adalah kalau Fatihah kenceng berarti maca Qur'ane juga kenceng. Maca ta'awudnya. Kalau Fatihah pelan berarti pelan. Wa sahahahu sapa Syekh Abu Hamid Al-Isfarayi ini disahihkan bahwa maca ta'awud kalau Fatihah kenceng, maca ta'awudnya juga kenceng, itu didukung oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayi ini, Imamu Ashabina fil Iraqin, imam mazhab Syafi'i di Irak, wa sahibu al-mahamili wa ghairuhuma wa huwa iku alladzi yaf'aluhu, yang berbuat seperti itu sapa Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari kalangan sahabat Abu Hurairah lae salat juga gitu. Kalau Fatihah kenceng, maca ta'awudnya juga kenceng. Ibnu Umar wa kana lakna sapa Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar iku yusiru. Berarti kalau kita maca Fatihah kenceng, ta'awudnya kenceng, ngikuti Abu Hurairah di kalangan sahabat. Kalau kita itu maca Fatihah kenceng, ta'awudnya pelan, itu ngikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wa iku ala sahhu, pendapat yang sahih inda jumhur ashabina. Nah, sekarang tinggal kita boleh silahkan, tapi yang pasti berarti yang pendapat yang sahih adalah kalau Fatihah pelan maka pelan. Tapi kalau Fatihah kenceng ada dua pendapat. Kita tetap bisa ikut kenceng atau pelan. Itu cara maca ta'awud. Nah, kita lanjutkan. Babu qiraati ba'da ta'awud. Bab tentang maca Fatihah, maca Quran ba'da ta'awud, setelah ta'awud. Jadi urutannya takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, kemudian maca Fatihah. Iklam anal qiraata, sak temene maca Quran iku wajib. Fi sholati, ing dalam salat bil ijma'i, ma'an nususi satane nas al mudhahirati yang jelas. Wa madhabuna utai madhab kita, wa madhabul jumhur anal qiraah, sing dimaksud qiraah itu apa? Yaitu qiraatul Fatihah, maca Fatihah. Iku wajibatun. Jadi maca Fatihah itu menjadi wajib. Layut zi'u, karena itu tidak akan mencukupi apa ghairuha liyane Fatihah. Liman kedue wong qadara, yang mampu sapa man alaihi ngates Fatihah. Orang yang bisa maca Fatihah enggak cukup maca kulhu. Ustaz, saya enggak bisa Fatihah, tapi saya hafal surat Baqarah. Oh iya, ya. Kira-kira Baqarah hafal, Fatihah enggak hafal. Karena itu kalau ada orang sholat maca surat opo ae, tapi kalau dia belum baca Fatihah, maka berarti sholatnya tidak layak, belum mencukupi, berarti belum sah Fatihah. Oke, kita lanjutkan. Hadis ke-125. Anna Rasulullah SAW, li hadis sahih, iku qala la tudzi'u, tidak cukup apa salatun salat, kata Nabi, jelas hadisnya. La tudzi'u, tidak cukup apa salatun salat, la yuqra'u, yang tidak dibaca, fiha ing dalam salat apa bi Fatihatil kitab. Kata Nabi, salat yang tidak membaca Fatihah maka salatnya tidak dianggap sah. Tentu ini untuk orang yang sudah bisa Fatihah. Tapi biasanya Fatihah itu mudah, tidak terlalu sulit lah. Ini hadisnya sahih. Wa fi sahihain, lan ing dalam Bukhari Muslim, redaksinya mirip. La sholata illa bi Fatihatil kitab. Ini lebih simpel redaksinya.
La sholata tidak ana salat illa bi Fatihatil Kitabi kecuali dengan maca Fatihah, Fatihatul Kitab. Ini tertulis dalam Bukhari, hadis nomor 756. Hadis Muslim, hadis nomor 394. Jadi lah gak maca Fatihah berarti enggak sah salate. Wa tajibu lan wajib apa qiraatu bismillah. Kalau maca Fatihah, bismillah itu harus dibaca karena bismillah itu bagian dari Fatihah. Wa ya utai bismillah iku ayatun ayat kamilatun yang sempurna min awal Fatihah saking awal Fatihah. Bismillah harus dibaca. Hanya kan sebagian mazhab macane beda. Enek sing diwaca keras padha karo yang lain, ada yang dibaca pelan tidak seperti yang lain. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita diajarkan bismillah itu bagian dari Fatihah sehingga dia harus dibaca. Karena alhamdulillah dibaca keras, ya bismillah dibaca keras. Wong tahlilan aja loh. Kita dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Coba lah ya Anda ikuti bapak-bapak tahlilan. Monggo Fatihah itu langsung mulainya gak bismillah, tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masa kita juga gitu toh. Ayo, wong tahlilan aja loh dimulai dari ini. Salat kok pelit banget. A'udzubillah enggak gelem, Fatihah bismillah aja enggak gelem kenceng. Tapi oke lah, pendapatnya bisa beda-beda silahkan. Tetapi kalau kita ngikuti mazhab kitab ini, bismillah dibaca menjadi bagian dari Fatihah. Wa tajibu lan wajib apa qiraatu jami'il Fatihati, baca seluruh Fatihah bitasdidatiha kelan tasjidnya. Lah maca Fatihah tasjide dibaca. Tasjidnya nek pira Fatihah? Ini ngantuk atau gak pernah ngitung? Kok kita wis gak patah enek sing ngurip. Nah, Fatihah itu tasjidnya adalah waya arba'a asara. Iku sono karek maca. Kok lare dihitung. Sebenarnya ketemu bisa. Nah, waya utawi tasjid Fatihah iku arba'a asara tasjidatan. Ada 14. Yuni wis gak kuat melek. Gak kuat nyanggo hidup. Salasun 3 bil bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tasjidnya 3. Digoleki dhewe pokoknya menurut kitab ini 3. Wal baqi yang 11 ba'daha setelah itu. Fa'in aholla mongko lamun aholla itu cacat. Mongko lamun nyacat keliru bitasjidatin wahidatin, salah satu saja tasjidnya batalat qiraatuhu, maka bacaannya batal. Kalau bacaannya batal maka salatnya enggak sah. Ini keren juga loh ini. Berarti kan maca Fatihah itu tenanan. Gak kok karo nglamun-nglamun. Karo ndeloki cecek lewat. Salat karo ndeloki cecek kira maca apa? Maca apa, Mbak? Maca wae ngadeg maca Fatihah maca Inna sholati, karena ada toh waya duduk maca Fatihah, mengkane salate karo nglamun. Tolong ketika maca Fatihah yang khusyuk serius, tajwidnya itu diopeni. Oke, satu maca Fatihah dengan tajwidnya. Satu. Kemudian yang kedua wajib juga ayat ro'ah yang maca sapa man murattabatan mutawaliyatan secara tertib dan runtut, enggak gangi suwe. Mutawaliyatan itu terus menerus, gak kok Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin meneng suwe lapong terus kok diterusne. Itu berarti gak mutawaliyah, tidak urutan. Tertib itu maksudnya bismillah di awal, alhamdulillah di akhir. Enggak kok amin, nyicil dhisik, Mbak. Enggak.
maca Fatihah murattabatan mutawaliyat. Fa in taraka wong kalamun ninggal sapa man tartibaha ing tertibe Fatihah au mutawaliyataha utawa ing berturut-turutnya Fatihah lam tasiha mongko tidak sah apa qiraatuhu bacaane enggak sah. Kalau bacaannya enggak sah berarti salatnya menjadi enggak sah. Wa yu'dharu lan boleh digai alasan fisukuti dalam menang biqadri tanafusi karena alasan nafas. Misalnya melayu-melayu ke gedung C karena ngejar jamaah langsung munggah lantai 2 musola, mungkin ambeane kan cik ngosrong. Mari maca bismillahirrahmanirrahim cik. Ngatur ambekan dhisik boleh lah karena cik jelas alasannya. Tapi kalau enggak jelas alasannya ya itu yang enggak boleh. Oke. Itu kedua yang harus kita pahami. Satu, Fatihah itu termasuk bismillah. Yang kedua, maca Fatihah harus dengan runtut. Fatihah itu harus dengan tasjidnya. Yang ketiga, maca Fatihah harus dengan runtut dan tertib. Oke, kita lanjutkan. Falau hajada, mongko lamun sujud. Sapa al makmum mal imami satane imam litilawati krana sujud tilawah. Anda ingat sujud tilawah? Apa kuwi? Sujud tilawah apa? Ketika maca surat sajadah, ketika imam maca ayat sajadah kemudian sujud tilawah, au sami'a utawa dengar sapa man takminal imami ing amine imam fa amana kemudian maca amin sapa makmum li takminihi au sa'ala utawa utawa minta berdoa ar-rahmata ing rahmat au istita'adza utawa minta perlindungan minan nari saking neraka di qiraatil imami krana macane imam mayak tadi maing barang yak tadi yang nentukan apa madzalika ing tadi kan ada toh ayat-ayat rahmat kemudian imame maca doa ayat-ayat azab kemudian imame doa juga. Wal makmumu hale utawi makmum iku fi asna'il fatihati ing dalam tengah Fatihah. Nah, ini kayaknya kita harus paham. Bagaimana kalau misalnya kita itu makmum agak telat. Kemudian pas nengai maca Fatihah imame itu amin. Wis kan kalau kita subuhan imame wis duluan kita baru datang. Begitu imame itu waladhdallin amin, Anda lagi maca Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Lantang kotik mongko tidak perlu putus apa qiraatuhu. Makmum enggak boleh ikut-ikutan tadi. Makmum tidak boleh memutuskan bacaan Fatihati. Alal as-sahil wajhaini. Menurut pendapat yang sahih. Li'annahu ma'dzuratun. Karena itu tidak perlu dibuat alasan. Jadi kalau kita maca Fatihah yo Fatihah sampai mari. Imam amin ya karep-karepe. Tapi kan kita biasanya melu amin. Tapi itu pendapat yang sahih. Berarti ada pendapat lain yang boleh. Kalau keliru ya berarti ada pendapat lain yang boleh walaupun tidak sahih. Baik. Itu etika maca ta'awud dan maca Fatihah. Nah, besok kita lanjutkan tentang bagaimana hukumnya orang yang maca Fatihah enggak fasih. Kayak apa? Baik, semoga manfaat bisa menjadi sesuatu yang diperhatikan walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Al-Fatihah. Rabbi alimna alladhi yanfa'una
وفقئ لنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقئ لنا وقراباتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.